Jika ada pembalap dengan haters paling banyak di F1 sekarang, terutama di media sosial, maka pembalap itu mungkin adalah Esteban Ocon, terutama sejak insiden Brazil 2018, di mana dia sebagai pembalap backmarker malah menabrak Max Verstappen yang memimpin balapan. Ocon seakan-akan jadi public enemy di antara fans F1 karena perilakunya yang kurang bagus dan seenaknya sendiri ketika di sirkuit. Dan dalam 2 tahun belakangan ini, konfrontasinya dengan Fernando Alonso sepertinya semakin membuat citra Ocon semakin negatif di hadapan fans F1 secara general. Pembalap Prancis ini juga dikenal tidak mempunyai track record yang bagus karena seringkali terlibat konflik dengan rekan satu timnya. Hal itu membuat Ocon bukan cuma seringkali menerima ujaran kebencian di sosial media, tetapi bahkan di lingkungan pembalap F1 sendiri, dia juga kurang begitu populer. Lantas kenapa Ocon bisa sangat tidak disukai di lingkungan F1? Sebelumnya, Ocon sendiri merupakan pembalap yang sangat layak diberikan rasa respek dan salut yang tinggi karena perjuangannya untuk masuk ke F1 tidaklah mudah. Berbeda dari pembalap-pembalap di F1 modern yang datang dari keluarga kaya dan terpandang dengan sponsor serta fasilitas yang melimpah, Ocon datang dari keluarga sederhana dan multikultural, di mana ibunya berasal dari Algeria dan ayahnya berasal dari Malaga, Spanyol. Datang dari keluarga yang biasa-biasa saja, Ocon tentu harus berjuang ekstra keras untuk bisa berkompetisi di ajang balap go-kart yang membutuhkan dukungan finansial serta usaha yang tidak sedikit. Ocon dan kedua orang tuanya sampai rela hidup berkelana di sebuah mobil karavan dari sirkuit ke sirkuit karena rumahnya dijual untuk bisa mewujudkan mimpinya. Semua keperluan balap dari mekanik, logistik, sampai cari uang, semua dilakukan oleh ayahnya sendiri untuk memastikan karir balap sang anak berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, sejak kecil, mental kompetitif Ocon sudah ditempa oleh perjuangan berat dan membuatnya mengharamkan kata kegagalan, mengingat pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Ocon juga tak bisa menikmati masa kecilnya seperti anak-anak pada umumnya, karena harus hidup berkelana demi balapan. Tapi semua pengorbanannya itu tidak sia-sia, karena Ocon berhasil meraih prestasi dengan jadi 5 kali juara umum nasional dalam rentang waktu 4 tahun. Karir balap Formula Single Iter Ocon dimulai pada musim 2012, dan karirnya mulai menanjak ketika menjuarai ajang F3 Eropa pada 2014, dan mengalahkan Max Verstappen saat itu. Meskipun pada akhirnya Ocon harus menunggu 1 tahun lebih lama dari Max untuk debut di F1. Esteban Ocon bahkan sudah punya haters ketika ia datang pertama kali ke F1. Siapa lagi kalau bukan dari netizen Indonesia? Karena tentu kita ingat kalau dia bisa debut di F1 usai menggeser posisi Rio Haryanto yang didepak tim Manor karena kekurangan finansial. Sebenarnya ini cukup subjektif karena mayoritas haters dari Ocon kalau tidak fans Verstappen, fans Checo, atau ya fans Alonso, karena ketiga pembalap itu yang pernah berkonflik langsung dengannya. Awal mula Esteban Ocon mendapat stigma negatif tentu karena konfliknya dengan Sergio Perez ketika mereka mulai dipasangkan pada 2017. Insiden Ocon yang menyenggol Checo di Baku dan Hungaria memuncak ketika keduanya terlibat konfrontasi di GP Belgia, di mana Perez balas dendam dengan menghalangi pembalap Prancis tersebut dan memepetnya ke tembok. Dari situ hubungan Ocon dan Perez sudah tidak bisa diselamatkan. Apalagi Ocon yang tak punya backingan finansial, konflik tersebut berujung ke membuat posisinya tergusur oleh Lance Stroll yang menyelamatkan Force India dari kebangkrutan. Sayangnya karir Ocon dan tim livery pink tersebut tidak ditutup dengan manis karena insidennya dengan Max Verstappen pada GP Brazil 2018 malah membuatnya semakin dibenci oleh publik. Usai comeback bersama Renault pada 2020 dan meraih podium perdananya di akhir musim, Ocon dipasangkan dengan Fernando Alonso di Alpine. Meski semua sempat berjalan mulus dan bahkan berlangsung heroik dengan aksi Alonso yang membantu Ocon memastikan kemenangan pertamanya di Hungaria, tapi aura-aura negatif kembali muncul di tahun kedua mereka dipasangkan. Mulai dari tim order yang tidak dipatuhi, lalu saling sikut dengan duel-duel yang tidak perlu di sirkuit, ditambah dengan statement media baik dari Alonso ataupun Ocon yang sama-sama provokatif. Puncaknya tentu di sprint GP Brazil, di mana mereka berdua saling terlibat kontak sampai 2 kali. Bahkan setahun setelahnya, mereka berdua masih terlibat insiden meski sudah berganti tim. Tidak heran jika sampai sekarang, Alonso masih menyimpan dendam kesumat dan personal kepada Ocon. Tak lupa juga konfliknya dengan Pierre Gasly di masa lalu, di mana menurut cerita dari mantan pembalap AlphaTauri itu, semua bermula dari Ocon yang memotong tikungan dan menabraknya saat membalap di go-kart. Jadi memang sudah sejak dari dulu ada tabiat negatif yang menyelimuti Esteban Ocon ketika dia terlibat kompetisi secara langsung di sirkuit.
Namun semuanya bisa kita pahami jika melihat seperti apa hal yang dilalui oleh Ocon saat ia masih kecil dulu. Seperti yang kami jelaskan di awal tadi, Ocon tidak mengalami masa kecil yang indah dan pergaulan yang sama seperti anak kecil pada umumnya, karena dia harus berkelana demi mewujudkan mimpinya. Ocon tidak punya waktu untuk kegagalan dan dituntut untuk sukses dengan beban yang ia pikul dari perjuangan keras orang tuanya. Hal itulah yang membuat mentalnya sangat kompetitif ketika di sirkuit. Bahkan meskipun dengan rekan satu timnya sendiri, Ocon tidak mau mengalah. Mentalitas yang bagus sebenarnya, tapi masalahnya adalah Ocon kadang terlalu berlebihan dalam memandang rivalitas untuk konteks rekan setim, yang meskipun mengalahkan mereka adalah target utama, tapi bermain agresif bukanlah opsi yang bijak. Apalagi Ocon jika sudah terlibat insiden dengan pembalap lain, dia selalu mencari pembenaran untuk dirinya sendiri, bahkan di saat dia adalah pihak yang jelas-jelas bersalah. Karakter Ocon ini menurut kami 11-12 dengan Max Verstappen, yang juga sama-sama tidak mau kalah dengan egonya yang setinggi langit. Keduanya sama-sama mengalami masa kecil yang kurang indah, karena dituntut untuk selalu tampil sempurna, dan tidak boleh ada kata kegagalan, sehingga menimbulkan mental yang sangat kompetitif. Bedanya adalah, Verstappen mendapat lingkungan tim yang berpihak kepadanya sepanjang waktu, dan mendapat pengakuan yang setimpal dengan apa yang ia raih di F1 sejauh ini. Sementara Esteban Ocon masih berjuang untuk mencari pengakuan tersebut. Bahkan meskipun di Alpine, dia sudah mendapatkan tim yang memprioritaskan dirinya, Ocon masih belum menerima pengakuan jika dia adalah pembalap top karena tertutupi oleh Alonso dan Gasly. Itulah yang mungkin jadi penyebab kenapa Ocon bisa sangat agresif, bahkan dengan rekan setimnya sendiri, karena dia mencari pengakuan terhadap talenta dan karirnya yang sejak kecil sudah ia perjuangkan bersama orang tuanya. Kemenangannya di Hungaria tidaklah cukup untuk membuktikan jika dirinya layak diperhitungkan di F1. Ocon masih membutuhkan sesuatu yang membuatnya pantas disandingkan di jajaran pembalap top. Dan selama ia belum bisa menunjukkan itu dengan mengalahkan rekan setimnya secara konsisten, maka Ocon belum bisa dibilang layak menghuni barisan papan atas. Selain agresivitasnya yang tinggi, Ocon juga belum bisa tampil bersih saat balapan karena ia seringkali terkena hukuman penalti, terutama dalam 2 tahun belakangan. Musim ini saja ia sampai 2 kali mencatatkan rekor jumlah penalti terbanyak, yaitu bermula dari GP Bahrain, di mana dia mendapatkan 3 kali hukuman penalti yang kemudian ia pecahkan di GP Austria dengan mendapatkan 5 kali penalti karena langgar track limit. Nasib sial juga belum mau jauh-jauh dari Ocon, karena di musim 2023 saja, dia adalah pembalap yang gagal finish terbanyak, yaitu sampai 7 kali, di mana 5 diantaranya disebabkan oleh masalah reliabilitas. Namun meski reputasinya buruk di grid karena aksinya yang agresif dan egonya yang setinggi langit, tapi Ocon bisa dibilang merupakan pembalap paling bersahabat dan paling murah senyum di lingkungan paddock F1. Ocon sangat dekat dengan penggemar-penggemarnya dan tidak canggung ataupun jaga image untuk berinteraksi secara intens dengan mereka, baik secara langsung ataupun dari sosial media. Dari semua pembalap, Ocon mungkin adalah yang paling friendly jika diajak berfoto bersama ataupun sekedar meminta tanda tangan. Dan oleh karena itu dia mendapatkan julukan ST Bestie dari fansnya. Sekali lagi masalah haters ini adalah hal yang cukup subjektif karena tergantung dari sudut pandang mana kalian memandang Esteban Ocon. Kami sendiri memandang Ocon sebagai pembalap yang bertalenta, namun ia terlalu sibuk untuk mencari pengakuan yang dipengaruhi oleh mental super kompetitifnya yang memang sudah dibentuk dari masa kecilnya yang penuh perjuangan berat. Menurut kalian, Ocon ini pembalap yang seperti apa? Atau jangan-jangan juga hatersnya dia? Tulis pendapat kamu di komentar dan beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya.